Selat Makassar ke Selat Bosporus, sebuah esai yang ditulis oleh Aslam Katutu. Gemuruh air di Selat Bosporus membuka catatan lama 19 Mei 1453 Masehi. Seorang anak muda telah menaklukkan Konstantinopel. Burung-burung camar di haluan kapal menceritakan betapa heroiknya Muhammad Al-Fatih merobohkan dinding kokoh istana, merobohkan gangguan bangsa Romawi yang berdiri sejak tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, sekaligus mengakhiri kejayaan 800 tahun peradaban di kawasan terpencil dunia yang menghubungkan benua Asia dan benua Eropa. Hidup adalah mencatatkan sejarah, bukan menjadi pengecut. Muhammad Al-Fatih memberi semangat kepada bala tentaranya. Semangatnya membara karena dorongan iman kepada Allah yang disemangati oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Fatih meyakininya dan akan membuktikannya. Tentaraku, kita patahkan tombak-tombak mereka. Kita memiliki sejarah yang penuh kejayaan yang menjadi penahan mereka dalam menghadapi serangan kita. Kita menaklukkan banyak benteng dan kota yang kuat. Hari ini akan menjadi kewajiban kita. Kita runtuhkan bendera musuh yang ditancap dengan kesombongan. Allahu Akbar. Malam hari mereka menaikkan perahu-perahu ke perbukitan Galata agar bisa sampai ke Teluk Golden Horn. Sekarang pergunakanlah akal sehat dan nalurimu. Pergilah pimpin pasukanmu. Angin kencang berhembus di pegunungan yang curam. Jika kau tak melakukannya sekarang, kau tak bisa melakukannya lagi. Nasihat guru spiritual Al-Fatih menambah keyakinan kepada Al-Fatih bahwa kemenangan itu akan datang. Konstantinopel memang sulit ditaklukkan. Selama 800 tahun dan 11 kali percobaan penaklukan telah dilakukan. Berbagai metode dan strategi dilakukan meskipun tak jarang menemui kegagalan. Karena dinding yang kokoh tak mudah dihancurkan oleh meriam. Hingga Al-Fatih memahami ayat ini bahwa masalah kemenangan dalam agama ini membutuhkan segala bentuk kekuatan yang beragam. Dia telah mampu menjabarkan makna ayat ini secara aplikatif dalam jihadnya yang diberkahi. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Maka dia segera mempersiapkan sebuah pasukan dalam jumlah besar untuk mengepung kota Konstantinopel. Semua jenis senjata apapun saat itu disiapkan, dan meriam, pasukan berkuda hingga pasukan pemanah. Semua kekayaan dipergunakan untuk membiayai perang yang tentunya sangat mahal itu. Untuk membuat meriam, peluru, kapal panah, membeli kuda, membeli minyak, kayu, dan lain-lain. Kemudian sehari sebelum berjalannya strategi itu, ia memerintahkan semua tentaranya untuk berpuasa pada siang hari dan salat tahajud pada malam harinya sebelum berperang, untuk meminta kemenangan kepada Allah. Pasukan yang mengepung kota Konstantinopel dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih telah menyiapkan persiapan rohani dan iman yang kuat. Pagi
setelah memimpin sholat berjamaah bersama pasukannya, Al-Fatih berhasil menjebol dinding istana Konstantinopel. Warga berhamburan dan mereka bersembunyi di gereja Hagia Sophia. Al-Fatih alias Sultan Mehmed berhasil masuk ke istana Konstantinopel dan bersujud syukur. Mereka tidak melakukan perampokan, penyiksaan terhadap bangsa Romawi. Warga dibiarkan hidup berdampingan dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hari ini aku berdiri di haluan kapal di Selat Bosporus, mencoba menerawang jauh ke laut lepas dari Selat Makassar hingga ke Selat Bosporus. Laut menghubungkan kedua selat yang air lautnya menjadi tinta untuk membuat catatan sejarah. Dari Selat Makassar, letaknya strategis sebagai jalur lalu lintas perdagangan, Makassar membuat hasrat VOC untuk menaklukkannya. Kerajaan Makassar merupakan salah satu kerajaan yang besar yang berdiri di tanah air. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-14 dan mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Sayangnya, kebesaran kerajaan Goa Tallo harus runtuh akibat ambisi VOC yang ingin menguasai wilayah Sulawesi. Sebelum runtuh, kerajaan Goa Tallo melawan VOC dalam Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1666 hingga 1669. Sultan Hasanuddin berhasil beberapa kali memenangkan peperangan dengan VOC, walaupun akhirnya kalah dan menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur dan semua orang asing diusir dari Goa Tallo. Al-Fatih dan Sultan Hasanuddin berperang di bawah panji-panji Islam. Keduanya ingin menegakkan kejayaan Islam di muka bumi, mengibarkan bendera tauhid La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selat Makassar dan Selat Bosporus menghubungkan dua hati, dua pejuang Islam, penerus perjuangan Rasulullah. Ditulis di Selat Bosporus, Istanbul, Turki, Jumat 28 Juni 2024.